Allah. Banyak kok. Ya, sungguh ya. Penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membaca sebuah novel karya dari Zainal Fanani yang berjudul Sepenggal Bulan Hidup. Bukunya itu kayak gini. Di bagian pertama, eksotisme kerinduan. Ia tegak serupa tonggak penyangga jembatan. Pandangannya menyisir lintasan angkasa. Matahari hendak tenggelam. Pesta warna alam berubah benua. Bulan muncul, memperlihatkan sepenggal wajahnya. Mengintip dari punggung gunung, puncak jajaran pohon menggeliat dari ralat. Puncak jajaran pohon menggeliat terbang, berlatar kaki langit hitam di antara batang-batang pohon. Beberapa laki-laki mempercepat langkah, menghalau ranggasan semak, menerabas ilalang untuk segera tiba di tepian hutan. Kepulangan mereka setelah beberapa hari berkawan lebat hutan. Kepulangan mereka setelah beberapa hari berkawan lebatnya hutan. Laksana hingar kerinduan malam menyambut kehadiran sang bulan. Mereka, para laki-laki penjelajah hutan adalah getar kerinduan dan gelombang erotis. Kebanggaan para perempuan dan anak-anak. Mereka tak lupa sentuhan pucuk-pucuk gelombang yang selalu memandangkan gemar persahduan dalam lembaran pasir pantai. Mereka serupa tambang-tambang macapat yang tak henti mengandung kemesraan bagi khalayak di muka bumi. Manakala bayangan tubuh mereka menjejak tepian hutan, dari arah berkampungan terdekat, beberapa perempuan dan anak-anak berwajah legam berlarian mendekat. Para perempuan dan anak-anak berteriak, melambaikan tangan dan bersenyum. Suara mereka seperti rinai hujan di sebuah pagi yang bening, menindih suara gesek dedaunan, desir angin, dan binatang hutan. Mereka, para laki-laki penjelajah hutan, pulang membawa asa bagi kemerdekaan hidup. Mereka kembali dengan harapan untuk hari esok yang lebih baik. Mereka hadir dengan segenap atribut bagi berlangsungnya sejarah sebuah kehidupan. Mereka ialah lambang keperkasaan sekalian kepahlawanan. Dan para perempuan serta anak-anak dan komponen kekuatan, mereka ialah danau penyejuk. Mereka selalu menyambut kehadiran para suami dan bapak mereka dengan sederet kerinduan, seperti kerinduan musim kemarau pada hadirnya hujan, seperti kerinduan sang pengembara gurun pada puasa. Para laki-laki penjelajah hutan adalah sosok yang perkasa yang sanggup berdialog dengan bahasa alam. Mereka fasih dengan bahasa hutan, senandung burung, dan bisikan angin. Mereka merupakan ion-ion yang mampu menebak suara hutan, isyarat dedaunan, dan gerakan ilalang. Kedatangan mereka ialah kepulangan sang maestro, dan beberapa saat kemudian tepian hutan telah sibuk oleh langkah laki-laki kecil belanja yang menyeruak di atas rerumputan. Wajah-wajah polos yang legam menenggak, memandangi wajah di hadapannya yang basah akibat keringat. Detik selanjutnya, tanpa menghiraukan beban di punggung bapak mereka, tubuh-tubuh kecil itu berlompatan. Seketika awal udara malam penuh dengan lingkaran alternatif dan eksotis. Ketika anak-anak itu merangkul tubuh berkeringat bapak mereka,
Para perempuan memandangnya dengan tawa bahagia, lalu membantu para suami menurunkan beban di punggung mereka. Sebuah keranjang besar berisi madu, telur semut, sarang burung walet, buah-buahan, dan sayuran. Dan di lereng gunung, Bulan menyaksikan pertemuan itu dengan senyum. Pertemuan mereka adalah euforia rasa bertemannya, kesadaran Helenis tentang sebuah kemesraan. Pertemuan mereka ialah rangkaian gerak yang terisi penuh oleh kasih sayang dan cinta yang menjadi warna pada kehidupan di pinggir hutan. Dan mereka selalu mensyukurinya sebagai karunia Tuhan bagi siklus kehidupan berikutnya. Bagi mereka, tepian hutan, suara burung di awal malam, perubahan warna dedaunan, gesekan angin, dan sepenggal wajah bulan menjadi area eksklusif untuk melantunkan segenap rasa syukur. Menyamai kedamaian, merangkai kerinduan, dan menanam kebersamaan. Memori fantastis yang tak terlupakan di sepanjang hembusan nafasnya. Maka baginya, memori itu serupa desiran angin yang menyibak mendung untuk memperlihatkan fakta autentik tentang hari-hari indah yang sudah berlalu. Udara malam, bayang-bayang puncak dedaunan, dan eksotisme kehidupan para perempuan dan anak-anak kepada suami dan bapak mereka adalah getar turbulensi yang senantiasa menyapa, menjadi ensiklopedia kenangan dalam sejarah hari-harinya. Maka memori itu layaknya fata morgana yang mempersembahkan fragmen tentang episode kesyahduan masa yang sudah lewat. Ia tak ingin melupakan atau mengendapkan kenangan itu. Ia telah memiliki kenangan itu dan akan tetap mempertahankannya sampai kapanpun. Meski setiap kali pula hatinya terasa bimbang. Layaknya para ilmuwan yang menghabiskan hari-harinya untuk membaca dan meneliti, ia sering berkhayal tentang sebuah momen spesial. Kapankah momen itu akan menjadi sebuah fakta? Kita bisa bersama dalam dunia damai. Sebuah pertanyaan yang kita pernah terjawab. Sebuah pertanyaan yang tiba-tiba saja menghadirkan sebuah wajah milik seorang perempuan. Perempuan muda yang selama ini selalu menempati segenap ruang dan waktu. Dan saat demikian, kerinduan semakin menggeliat dan menyiksa. Kerinduan yang telah menyapa seluruh jiwanya seperti samudera tak berdermaga. Sebuah kerinduan tak berujung. Samin. Sebuah panggilan menyeruak di antara suara Samin. Sebuah panggilan menyeruak di antara suara riuh anak-anak dalam rangkulan mesra bapak mereka. Samir, hari ini telah gelap. Kamu belum sholat bukan? Ia mengangguk enggan. Laki-laki itu telah tegak di sampingnya dengan senyuman kaku. Seperangkat wajahnya menggambarkan pancaran tak biasa. Pak D tahu apa yang kamu rasakan? Percayalah, semua ini akan segera membaik. Tumira bisa mengatasi dan menghadapinya. Ia menghela nafas panjang. Ya, Tumira tentu bisa menghadapi dan mengatasi bisi. Ya, Tumira tentu bisa menghadapi dan mengatasinya. Bisiknya. Tetapi kenyataan yang tengah dihadapi Tumira telah melambuhkan dirinya pada darahan rindu. Ia tak bisa bertemu Tumira sebagaimana biasanya. Sementara ia ingin hari-hari berlalu seperti sebelumnya, di mana ia bisa bertemu dan berbincang bersama Tumira. Ia ingin kehadiran Tumira secara nyata, bukan dalam bayangan.
kehadiran itu seperti sepenggal bulan malam ini yang hadir menjalani takdirnya, bahkan meski tidak diharapkan siapapun, maka baginya kenyataan di hadapannya terlalu sulit untuk diterima. Percayalah, Samuel, keadaan akan segera membaik. Kita hanya perlu bersabar. Ia tersenyum. Ia tahu pasti keadaan akan segera membaik. Tapi kepastian itu tidak bisa ia tentukan kapan akan menjadi sebuah hal yang nyata. Semua itu berharap dapat melewati hari dengan keteguhan seorang laki-laki bahwa waktu adalah perjalanan yang singkat. Namun tampaknya ia harus berhadapan dengan eskalasi fakta bahwa kerinduan telah mengubah nuansa waktu dan sketsa matahari menjadi sesuatu yang melelahkan dan membosankan. Lalu ia menjadi sadar tentang misteri kerinduan. Kerinduan selalu hadir membentangkan gerak, kemudian menjelma menjadi sosok perkasa yang mengilhami putaran kenangan. Pak D tidak melarang apapun yang kamu lakukan. Satu, pinta Pak D, jangan sampai kekhawatiranmu pada Jumeirah membuatmu lupa pada Tuhan. Kamu belum salah bukan? Ia memandang lekar wajah laki-laki di hadapannya itu. Wajah legam akibat matahari yang selalu semarak dengan senyuman keramahan. Wajah yang malam ini tiba-tiba berubah penuh aromata bersahabat. Wajah yang dingin dan kusam. Ia dapat merasakan perubahan itu. Ia pun dapat membaca apa sebabnya. Ia ingin mengatakan sesuatu, tapi semua kata-katanya teredam dalam tenggorokan. Dan seketika pandangannya terurai pada tanah basah yang menghitam di bawahnya. Ia tahu malam ini Pak D-nya tidak akan menyediakan terminal bagi semua kegelisahannya seperti malam-malam sebelumnya. Ia pun merasa pasti Pak D-nya tak akan menawarkan kesempatan berbagi padanya seperti hari-hari sebelumnya. Pak D tidak berbeda dengan para generasi tua di desa ini yang mengedepankan aspek agama dibanding aspek. Oke, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah novel yang berjudul Sepenggal Bulan Untukmu. Nah, novel ini di apa dulu? Yo terus ulang. Nak kan gua aduh. Lagu bau suruh ulang lah.